Bab 43 Anak Laki-laki. Di dalam kabin mobil mewah yang kedap suara, Damian menarik Valerie ke dalam pelukannya. Dekapan itu begitu erat, seolah ia sedang berusaha menyatukan kembali kepingan hati istrinya yang baru saja hancur berkeping-keping di mansion Dexter. Valerie tidak menolak. Tubuhnya yang biasanya tegang dan penuh pertahanan, kini terasa begitu rapuh dan bergetar hebat karena isak tangis yang tertahan. Damian menundukkan kepala, mengecup kening Valerie dengan lembut dan lama. Sebuah kecupan yang tidak lagi membawa hawa dingin atau keangkuhan seorang Alfred. Menangislah, bisik Damian serak, jemarinya bergerak lembut mengusap punggung Valerie. Setelah malam ini, aku berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku yang akan menjagamu. Valerie tersentak pelan. Di tengah sisa isak tangisnya, ia mendongak. Matanya yang sembab dan basah menatap lurus ke dalam manik mata pria yang jauh lebih tinggi darinya itu. Kau sedang mengigau, Damian? Tanya Valerie dengan suara parau yang bergetar. Kenapa mendadak jadi romantis begini? Di mana Tuan Alfred yang sombong dan menyebalkan itu? Damian, yang biasanya selalu menepis perasaan dan mengutamakan logika bisnis, kali ini tidak menghindar. Ia justru menangkup wajah Valerie dengan kedua tangannya, memaksa wanita itu menyelami tatapannya yang begitu dalam dan intens. Aku minta maaf, Valerie, ucap Damian tulus. Valerie mengernyitkan dahi, air matanya tertahan di sudut mata. Minta maaf. Untuk apa? Untuk kejadian 2 tahun lalu. Malam di hotel itu. Dan semua kesulitan yang harus kau lalui sendirian setelahnya. Jantung Valerie seakan berhenti berdetak seketika. Matanya membelalak sempurna. Kau sudah tahu semuanya. Ya, aku sudah tahu bahwa wanita malam itu adalah kau, bukan Clara. Maaf karena aku begitu bodoh dan baru mencari tahu kebenarannya sekarang, sesal Damian, ada kilat kepedihan di matanya. Rasa sesak, marah, dan haru mendadak bercampur aduk di dada Valerie. Menyebalkan. Valerie mengepalkan tangan dan memukul dada bidang Damian dengan keras. Kau memang brengsek, Damian. Kau membiarkan ular itu memanfaatkanmu dan menginjak-injakku. Damian menerima pukulan itu tanpa membalas, ia justru menangkap kedua tangan Valerie dan mengecup jemarinya. Aku memang brengsek, aku akui itu. Tapi sekarang kita sudah bersama, Valerie. Aku berjanji tidak akan membuatmu menangis lagi karena pria lain, termasuk ayahmu. Mari kita buka lembaran baru. Valerie tertegun, menatap Damian yang kini mengikis jarak di antara mereka. Mungkin ini sulit dipercaya olehmu, dan mungkin terdengar konyol bagi pria sepertiku, Damian berbisik, napasnya yang hangat menerpa wajah Valerie. Tapi, sungguh, aku sudah jatuh cinta padamu sejak pertama kali kita bertemu di malam itu. Dan rasa itu tidak pernah berubah, bahkan saat aku mengira itu orang lain. Mendengar pengakuan itu, pertahanan Valerie runtuh sepenuhnya. Kening mereka menyatu, saling merasakan deru napas masing-masing yang kian memburu. Sentuhan kulit yang intim itu memicu percikan gairah yang sudah lama mereka pendam di balik topeng kebencian. Ciuman pun tak lagi bisa dihindari. Supir yang duduk di depan, mendengar desahan berat dan pergerakan intim di kursi belakang melalui celah yang sedikit terbuka, seketika berkeringat dingin. Sialnya, bosnya ini benar-benar tidak tahu tempat jika sudah dikuasai gairah. Dengan cekatan dan tanpa suara, sang supir segera menepikan mobil mewah itu di pinggir jalan yang sepi dan remang-remang, lalu menekan tombol penutup sekat hitam kedap suara agar privasi sang majikan terjaga sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, Dominic, ini semua gara-gara kau. Au, sakit sekali. Jerit Kayla dengan suara yang melengking tinggi, menggema di seluruh penjuru ruang persalinan rumah sakit. Tangan kecil Kayla yang biasanya lembut kini mencengkeram erat rambut hitam Dominic. Tidak sekadar mencengkeram, ia menariknya,
menjambaknya dengan kekuatan penuh yang entah datang dari mana di tengah rasa mulas akibat kontraksi pembukaan akhir. Iya, sayang, iya. Ini salahku. Tarik napas, Ki. Aduh, lepaskan dulu rambutku, nanti aku botak. Rintih Dominic. Pria yang biasanya ditakuti di dunia bisnis karena auranya yang dingin dan tak tersentuh itu kini pasrah setengah mati, membungkuk di tepi ranjang dengan posisi kepala yang mengenaskan. Dokter kandungan yang menangani mereka hanya terkekeh pelan sembari mempersiapkan peralatan. Ayo, Nyonya Keila, tarik napas dalam-dalam. Lalu mengejan saat rasa mulasnya datang lagi, ya. Tidak mau. Aku tidak mau melahirkan lagi. Dom, aku benci kau. Hicks, Keila kembali mengejan, dan bersamaan dengan itu, jambakannya di rambut Dominic semakin menjadi-jadi. Dominic meringis, matanya berair menahan perih di kulit kepalanya. Namun, rasa perih itu mendadak hilang seketika saat ia memberanikan diri melirik ke arah bawah ranjang. Detik itu juga, wajah Dominic yang biasanya seputih pualam langsung berubah pucat pasi. Darah. Ada banyak darah di sana. Dokter, itu. Kenapa ada darah sebanyak itu? Suara bariton Dominic mendadak pecah dan bergetar. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran deras dari dahi dan pelipisnya, membasahi kemejanya yang sudah kusut masai. Itu normal, Tuan Dominic. Tolong tetap tenang dan beri semangat pada istri Anda, jawab dokter dengan santai tanpa mengalihkan fokusnya. Tenang bagaimana? Dia pendarahan, dokter. Lakukan sesuatu. Ambil darahku, ambil semuanya jika perlu. Jangan biarkan istriku mati. Seru Dominic panik, suaranya naik 1 oktav. Pria kaku itu benar-benar kehilangan seluruh kewarasannya. Menyaksikan proses persalinan secara langsung ternyata 1000 kali lebih mengerikan daripada menghadapi ratusan musuh bisnis di ruang rapat. Tubuhnya mendadak kaku seperti patung, tangannya gemetar hebat saat menggenggam jemari Keila yang bersimbah keringat. Dom, diamlah. Suaramu membuatku makin mulas. Hingegehah. Bentak Keila di sela-sela usahanya mengejan. Iya, maaf, sayang. Aku diam. Aku di sini, cicit Dominic. Ia segera mengambil tisu dengan tangannya yang gemetar, menyeka keringat di wajah Keila dengan gerakan yang sangat kaku, seolah takut kulit istrinya akan robek jika ia menyentuhnya terlalu keras. Ayo, sedikit lagi, Nyonya. Kepala bayinya sudah terlihat. 1 dorongan kuat lagi. Seru sang dokter memberi komando. Keila mencengkeram kerah baju Dominic dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya beralih menjambak rambut Dominic lagi untuk mengumpulkan kekuatan terakhir. Dengan mata terpejam erat dan seluruh tenaga yang tersisa, Keila berteriak lantang. Arghahahahahaha. Dominic ikut memejamkan matanya, menahan napas seolah-olah ia yang sedang berjuang melahirkan. Jantungnya berdentum begitu keras hingga telinganya berdengung. Di dalam hatinya, ia terus merapalkan doa keselamatan untuk wanita yang menjadi dunianya itu. Uek, uek, uek. Suara tangisan melengking yang nyaring tiba-tiba memecah ketegangan di dalam ruangan tersebut. Suasana yang tadinya mencekam dan penuh kepanikan mendadak sirna, digantikan oleh suara helaan napas lega dari semua orang. Dominic perlahan membuka matanya. Jambakan di rambutnya melonggar saat tubuh Keila terkulai lemas di atas bantal, napasnya tersengal-sengal namun senyum haru mulai terukir di bibirnya yang pucat. Dokter mengangkat sesosok bayi mungil yang masih kemerahan, lalu meletakkannya dengan hati-hati di atas dada Keila untuk melakukan proses inisiasi menyusui dini. Selamat, Tuan dan Nyonya Dominic. Bayi kalian lahir dengan sehat dan sempurna. Jenis kelaminnya laki-laki, ucap dokter sembari tersenyum ramah. Dominic terpaku di tempatnya berdiri. Tubuhnya masih terasa kaku, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa haru yang luar biasa besar yang mendadak membuncah di dadanya.
Matanya menatap lekat makhluk kecil yang sedang bergerak-gerak di atas dada istrinya, lalu beralih menatap Kayla yang kini sedang menangis bahagia. "Dom, lihat anak kita," bisik Kayla parau. Dominic berlutut di samping ranjang, tidak peduli lagi dengan rambutnya yang sudah tegak berdiri berantakan seperti sarang burung akibat jambakan Kayla tadi. Ia mengecup kening Kayla dengan sangat lembut, membiarkan air matanya sendiri menetes jatuh ke pipi istrinya. "Terima kasih, Ki. Terima kasih banyak," bisik Dominic, suaranya serak karena emosi yang meluap. "Kau sangat hebat. Aku mencintaimu." Kayla tersenyum lemah, tangannya yang masih lemas mengusap kepala Dominic yang berantakan. "Maaf ya, tadi aku menjambakmu sampai sepertinya ada yang rontok." Dominic terkeker rendah di sela tangis harunya, mencium punggung tangan Kayla dengan penuh rasa syukur. "Tidak apa-apa. Jangankan rambut, kalau kau minta kepalaku pun akan kuberikan, asalkan kau dan jagoan kecil kita ini selamat." Di dalam ruang persalinan yang hangat itu, sang pria kaku yang biasanya sedingin es akhirnya mencair sepenuhnya, resmi menyandang status baru sebagai seorang ayah bagi putra pertamanya. Di koridor rumah sakit yang sunyi, Damian dan Valerie duduk berdampingan di kursi tunggu. Valerie sesekali melirik jam tangan peraknya, lalu menghela napas panjang sembari menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Damian. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai di keluarga Dexter mereda. Kini, fokus mereka sepenuhnya beralih pada kehidupan baru yang lebih tenang. Namun, melihat Dominic dan Kayla yang hari ini berjuang melahirkan anak pertama mereka, tak dipungkiri ada sedikit rasa hangat sekaligus cemburu yang halus di sudut hati Valerie. Mereka sendiri masih harus bersabar, karena hingga saat ini, mereka belum diberikan kepercayaan untuk menimang buah hati. "Kau melamunkan apa?" tanya Damian lembut, jemarinya bergerak mengusap punggung tangan Valerie yang berada di genggamannya. Valerie mendongak, menatap suaminya dengan senyum tipis yang sedikit dipaksakan. "Tidak ada. Aku hanya memikirkan Kayla di dalam sana. Sudah hampir 2 jam dan belum ada kabar." "Tenang saja. Adikku itu keras kepala, tapi dia wanita yang kuat. Lagi pula, Dominic ada di dalam. Dia pasti menjaga Kayla dengan baik," ucap Damian mencoba menenangkan, meski sebenarnya ia sendiri juga merasa cemas. Valerie terdiam sejenak, lalu menunduk menatap perutnya sendiri yang masih rata. "Damian, apa kau kecewa karena sampai sekarang kita belum tahu kan? Belum ada tanda-tanda." Damian menghentikan usapan tangannya. Ia menangkup wajah Valerie dengan satu tangan, memaksa istrinya itu menatap langsung ke dalam matanya yang kini memancarkan ketulusan yang mendalam. "Hei, lihat aku. Kenapa bicara begitu? Kita baru memulai lembaran baru, Valerie. Aku menikahimu karena aku mencintaimu, bukan karena menjadikanku mesin pencetak anak. Kita nikmati saja waktu berdua dulu. Masalah anak, Tuhan tahu kapan waktu yang paling tepat untuk kita." Mendengar penuturan Damian, beban tak kasat mata di pundak Valerie seketika menguap. Ia tersenyum geli, rasa haru menyergap dadanya. "Sejak kapan mulut berbisamu ini berubah menjadi pujangga, Tuan Alfred? Sejak aku sadar kalau istriku ini punya hobi menyeruduk dahi orang kalau sedang kesal," balas Damian jenaka, membuat Valerie tertawa kecil dan mencubit pinggangnya. Ceklek. Pintu ruang persalinan yang berat itu mendadak terbuka. Fokus mereka berdua seketika teralih sepenuhnya. Sosok Dominic melangkah keluar dari dalam ruangan. Namun, pemandangan di depan mereka benar-benar di luar ekspektasi. Pria yang biasanya selalu tampil necis, berwibawa, dan dingin itu kini nampak sangat mengenaskan. Kemeja mahalnya kusut masai, rambut hitamnya berdiri acak-acakan ke segala arah seperti sarang burung, wajahnya pucat pasi dengan keringat dingin yang masih bercucuran deras di pelipisnya. Langkah kakinya bahkan nampak sedikit goyah dan lesu. Damian yang melihat kondisi adik iparnya langsung bangkit berdiri,
menyilangkan tangan di depan dada dengan seringai ejekan yang langsung terpasang otomatis di wajahnya. Astaga, Dom, sindir Damian dengan nada suara yang sengaja dikeras-keraskan. Kau ini abis menemani istrimu melahirkan atau abis ikut wajib militer di hutan belantara? Kenapa tampangmu seperti mayat hidup begitu? Dominic menghentikan langkahnya di depan Damian, menatap kakaknya dengan pandangan kosong yang sangat melelahkan. Jangan mengajakku berdebat sekarang, Damian. Kepalaku masih terasa perih. Valerie ikut bangkit, menahan senyum gembiranya sembari mendekati Dominic. Dom, bagaimana keadaan Kayla? Dan bayinya? Mendengar pertanyaan Valerie, binar kehidupan mendadak kembali ke dalam mata Dominic. Perlahan, sebuah senyuman tipis namun sangat tulus terukir di wajah pucatnya. Kayla baik-baik saja. Dia sedang beristirahat, jawab Dominic. Suaranya terdengar serak namun dipenuhi kehangatan. Dan bayinya laki-laki. Sangat tampan, mirip denganku. Wah, tingkat kenarsisanmu sepertinya menular dari kakak iparmu ini, sahut Damian tertawa rendah. Namun ia melangkah maju dan menepuk bahu Dominic dengan kencang, sebuah pelukan singkat antar pria yang menyiratkan rasa bangga dan syukur yang mendalam. Selamat, bro. Sekarang kau resmi menjadi seorang ayah. Terima kasih, ucap Dominic tulus, membalas tepukan Damian. Tapi tunggu dulu, Valerie menyela, matanya menatap tajam ke arah rambut Dominic yang berantakan. Dom, jujur padaku, kenapa rambutmu bisa berbentuk abstrak seperti itu? Dominic menghela napas panjang, mengusap belakang kepalanya dengan canggung. Kayla, dia menjambak rambutku sepanjang pembukaan akhir. Aku bersumpah, aku sempat berpikir tengkorak kepalaku akan lepas semalam. Tawa Valerie dan Damian seketika pecah di koridor rumah sakit itu. Hahaha, bagus sekali, Kayla. Kau memang adik teladan, seru Damian puas. 1 jam kemudian, mereka semua sudah diizinkan masuk ke dalam ruang perawatan. Kayla tampak bersandar di ranjang dengan wajah yang masih sedikit pucat namun memancarkan kebahagiaan yang luar biasa. Di dalam dekapannya, sesosok bayi mungil terbungkus selimut biru sedang tertidur dengan tenang. Kak Valerie, Kak Damian. Panggil Kayla dengan suara pelan, melambaikan tangannya. Valerie segera mendekat, matanya berbinar haru saat melihat keponakan kecilnya. Dia sangat cantik. Maksudku, sangat tampan, Ki. Namanya Arthur, sela Dominic yang kini sudah duduk setia di samping ranjang Kayla, menggenggam tangan istrinya dengan protektif. Damian berdiri di samping Valerie, merangkul pinggang istrinya erat sembari menatap keluarga kecil di depan mereka. Ada rasa damai yang merayap di dalam dadanya. Badai pengkhianatan, dendam masa lalu, dan air mata kini telah sepenuhnya berganti dengan tawa dan masa depan yang cerah. Valerie mendongak, menatap Damian yang juga sedang menatapnya dengan pandangan penuh cinta. Tanpa kata, Damian mengecup pelipis Valerie dengan lembut, seolah menyalurkan seluruh janji masa depan mereka berdua. Mereka tahu, perjalanan mereka mungkin berbeda, dan mereka masih harus menunggu giliran mereka untuk merasakan kebahagiaan ini. Namun di dalam hati masing-masing, mereka sangat yakin, selama mereka saling menggenggam tangan seperti ini, akhir bahagia yang sempurna akan selalu menjadi milik mereka. TAMAT